Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini bisa melanjutkan kembali kajian kita Riyadhus Shalihin, masih dalam bab tentang jalan-jalan kebaikan, jenis amal-amal ketaatan yang bisa dilakukan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai di pembahasan kemarin tentang seorang lelaki yang masuk ke dalam surga karena sebab apa? Menebang dahan pohon yang menghalangi orang berjalan. Ini. Nah, kita ulang di sini. Qala al-alif rahimahullah taala al-hadil asar anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi sajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dhi al-muslimin, rawahu Muslim. Wa fi riwayah marra rajulun bi husni sajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahiyanna hadza anil muslimin la yu'dhihim fa'udkhila al-jannah. Wa fi riwayatin lahuma bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna saukin ala tariq fa'akharahu fasyakarallah lah faghfaralah. Dan al-mu'allif qala syarih rahimahullah ta'ala, penulis kitab Riyadhus Shalihin rahimahullah ta'ala, Al-Imam Nawawi, telah menyebutkan di dalam apa yang beliau nukil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi sajaratin qata'aha min dhahril ghaib min dhahri tariqi kanat tu'dil muslimin. Sesungguhnya aku telah melihat seorang lelaki yataqallabu fil jannah, berbolak-balik di dalam surga, karena sebabnya adalah sebuah pohon yang beliau potong dari atau beliau tebang dari tengah jalan yang menghalangi atau mengganggu orang-orang muslim yang lewat. Nah, dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan annahu dakhala jannah, bahwa ia masuk ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena sebab sebatang cabang pohon yang dia singkirkan dari jalan yang dilewati oleh orang-orang muslim. Sama saja cabang pohon ini dari atas yang atas yu'dihim min idrusihim, yang bisa mengganggu orang yang lewat dari sisi apa? Kepala mereka, bisa mengganggu kepala mereka kalau mereka lewat, atau dari bawah yang mengganggu mereka dari sisi kaki mereka, semacam berduri dan semisalnya. Yang penting di sini bahwasanya anau ghusnu saukin yu'dil muslimin, jadi cabang pohon yang berduri yang menghalangi atau menyakiti
seorang muslim atau kaum muslimin yang lewat. Lalu ia singkirkan hal itu dari tengah jalan. Dia jauhkan dan dia singkirkan supaya orang yang jalan tidak tersakiti, tidak terganggu. Maka fasakarallah lahu dzalik. Allah Ta'ala bersyukur, terima kasih kepadanya akan hal itu. Lalu Allah memasukkannya ke dalam surga. Ma'a anna hadzal husna idza adal muslimin fa inama yu'dihim fi abdanihim. Padahal dahan atau ranting pohon ini apabila dia sampai mengganggu kaum muslimin, orang muslim yang lewat di situ, maka sesungguhnya ia akan menyakiti kaum mereka fi abdanihim. Apa yang disakiti bukan hatinya tapi apa? Badannya. Namun demikian Allah pun mengampuni, yakni apa? Memberikan ampunan kepada laki-laki yang menyingkirkan hal tersebut dari jalan yang dilewati kaum muslimin. Wa adkhalahu al-jannah, dan akhirnya Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Maka di sini terdapat dalil tentang keutamaan menghilangkan sesuatu yang bisa mengganggu orang yang lewat, yaitu dari tengah jalan. Jadi menghilangkan sesuatu yang bisa mengganggu orang yang berjalan, menghilangkan itu dari tengah jalan. Wa annahu sababun lidukhulil jannah, dan bahwa hal itu menjadi sebab orang itu masuk ke dalam surga. Maka ini sekali lagi, jangan menganggap atau melihat amalan remeh atau kecilnya itu dari meremehkan suatu amal kebaikan. Bisa jadi amal kebaikan akan menjadi mulia dan menjadi penyebab orang itu masuk surga ketika dia lakukan itu karena Allah Ta'ala. Kalau semacam tadi, nggak ada yang melihat, kemudian ada rasa jadi kasihan ketika ini nanti mengganggu orang, kasihan yang lewat kalau terkena itu, disingkirkan. Berarti ini juga menunjukkan bahwasanya keimanan seorang hamba ini akan mendorong orang itu untuk melakukan amal-amal kebaikan, termasuk diantaranya ini. Maka kemarin kita sebutkan iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan adza, duri dari jalan. Duri ini maksudnya apa saja yang mengganggu orang lewat, disingkirkan. Wa fi aidan dalilun ala anna al-jannata mawjudatun al-an li anna Nabi sallallahu ra'a hadzal rajul yataqallabu fiha. Wa hadza amrun dalla alaihi al-kitab was sunnah wa ajma alaihi al-sunnah wal jamaah. Di sini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya surga itu sudah ada sekarang, karena Nabi SAW melihat laki-laki ini yataqallabu fiha, berada di dalam surga tersebut. Dan ini perkara yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sepakat akan hal tersebut, bahwasanya surga itu memang maujudatun al-an, sekarang sudah ada. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian untuk menuju ampunan dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian, dan juga menuju surga yang luasnya ini langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ini juga dalil yang menunjukkan tadi surga itu adalah maujudah, sudah ada sekarang. Sebagaimana neraka pun sudah ada sekarang. La tafnayani abadan, ya, tidak akan musnah, ini apa, selamanya. Allah menciptakan surga dan neraka lil baqa,
la fana alahuma, ya, untuk lil baqo, untuk ada seterusnya dan tidak ada fana, tidak ada kerusakannya atau kebinasaannya bagi keduanya. Wa man dakhalahuma la yafni aidan, la yafni aidan, barang siapa yang masuk ke dalamnya juga tidak binasa, tidak rusak, tidak binasa. Faman kana min al-jannah baqiya fiha khalidan mukhalladan fiha abadan abadal abidin, barang siapa dari kalangan ahlul jannah yang masuk ke dalam surga, maka ia kekal di dalamnya, kekal di dalamnya selamanya. Wa man kana min ahli nar, barang siapa yang masuk ke dalam neraka minal kufar, dari kalangan orang-orang kafir, maka ia akan masuk dalam neraka itu khalidan mukhalladan fiha abadal abidin, kekal di dalamnya, dari orang kafir. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasannya barang siapa yang menghilangkan ada sesuatu yang mengganggu kaum muslimin, maka ia mendapatkan pahala yang agung ini. Fi amrin khisiyin, dalam perkara yang real. Bagaimana dengan perkara yang maknawi, yang abstrak, yang nggak tampak? Di sana sebagian orang, wal iyadzubillah, ahlu syarrin wa bala'in wa afkarin khobisatin wa akhlaqin sayyiatin. Di sana ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran yang tidak baik, yang buruk, akhlak yang tidak baik. Yasudduna nas anin dinillah, mereka menghalang-halangi manusia dari agama Allah. Fa izalatu haula'i an tariqil muslimin afdalu bi katsirin wa a'dhamu ajran indallah. Maka izalatu haula, menghilangkan mereka ini dari jalannya orang-orang muslim, itu lebih afdal, jauh lebih afdal dan lebih besar pahalanya di sisi Allah. Fa idza ujila adha haula'i idza kanu ashabal afkarin khabisatin sayyiatin ilhadiyatin yuraddu alaiha wa tubtalu afkaruha. Apabila dihilangkan gangguan mereka ini, apabila mereka ini pemilik pikiran-pikiran yang kotor, jelek dan ateis, yuraddu alaiha, menyimpang, maka ia dibantah pemikiran itu, wa tubtalu afkaruhum, dan dibatalkan, ya, disalahkan, dibatalkan pemikiran-pemikiran mereka ini. Fa illam yujid dalika, fa illam yujdi dalika syai'an quti'at a'nakuhum li'anna Allah yaqulu fi kitabil aziz innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardi. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan orang-orang berjalan di muka bumi dengan membuat kerusakan-kerusakan, yaitu ayyuqatalu ayyusallabu, yaitu mereka yuqatalu, dibunuh atau disalib atau dipotong mereka, dan juga kaki mereka dengan berseberangan. Kalau kakinya kanan, maka tangannya kiri yang dipotong, semacam itu. Au yunfau minal ard, atau disingkirkan dari muka bumi.
Al-Maidah ayat 33. Dan atau di sini sebagian ulama mengatakan adalah untuk menunjukkan jenis tanwi', jenis hukumannya, yaitu bahasa mereka itu yuqatalun, dibunuh atau disalib atau dipotong tangan atau kaki dan kakinya dengan berseberangan itu, dan atau disingkirkan dari bumi sesuai dengan tingkat dosa mereka. Kalau ba'du ahli ilm, sebagian ahli ilm mengatakan bal inna au huna litakhyir, sesungguhnya au itu adalah, tapi di sini ada untuk pilihan. Bahwasanya penguasa ini punya pilihan, diberi pilihan. Jika ia mau dia membunuhnya dan menyalibnya, dan jika mau memotong tangan dan kakinya dengan berseberangan, kanan kiri kanan, semacam itu. Wa insya'a nafahu minal ard, jika penguasa ini yang melakukan itu penguasa. Jika penguasa mau, ia akan menafikan, menghilangkan mereka dari muka bumi sesuai dengan kemaslahatan yang dipandang oleh penguasa. Dan hadzal qaul, pendapat ini ada pendapat yang jayyid dan bagus sekali, yakni bahwasanya au di sini ada untuk pilihan. Karena kadang bisa jadi manusia itu dosanya itu tampak dan gampang, mudah. Akan tetapi dalam jangka yang panjang bisa jadi menjadi sulit. Wa yakunu mudillan lil ummah, bisa jadi ini menjadi penyesat umat. Maka di sini masalah perumpamaan, hal nakulu, apakah kita akan mengatakan kepada ulil amri, walil amr itu penguasa, bahwasanya dosa orang ini sepele, gampang, udah. In fihi minal ard, singkirkan dia dari bumi. Utrudhu yakfi, ya, tinggal jauhkan, usir, itu cukup. Au potong tangannya yang kanan dan kaki kirinya, cukup. Qad yakulu la yakfi, bisa jadi ia mengatakan itu tidak cukup. Hada amrun yuksa minhu fil mustaqbal, ini perkara yang sangat dikhawatirkan di masa yang akan datang. Hada la yakfil muslimina syarru ila an aqtulahu, misal ini penguasa muslim Islam, komunitas Islam, yakni kejahatan orang ini. Jadi dalam membahayakan kaum muslimin tidak bisa dihentikan kecuali aku membunuhnya. Nah, kita katakan na'am lakan dari, iya Anda boleh makan itu, ini penguasa, menentukannya penguasa. Maka atau au di sini untuk menunjukkan pilihan, ini lebih mendekati kebenaran. Pilihan itu lebih mendekati kebenaran daripada ini ditempatkan sesuai dengan besarnya dosa. Wal wajibu ala wulatil umur ayyuzilu al adha. Nah, ini kewajiban bagi para penguasa untuk menghilangkan adha, yaitu kotoran atau hal-hal yang bisa mengganggu orang, menyingkirkan adha, ini bala atau adha dari jalannya kaum muslimin. Ini kalau yang abstrak, maksudnya jalan nggak tampak, nggak real, yaitu ayuzilu kulla da'iyatin ila syarrin, untuk menghilangkan setiap orang yang mengajak kepada kejahatan.
atau penyimpangan atau kepada perbuatan-perbuatan yang yang jorok, yang tidak bagus, yang tidak baik, atau mengajak kepada kefasikan. Bihaitsu yumna'u min nasri ma yuridu min ayyi syai'in kana min asyarri wal fasad hadza wal wajib, di mana ini harus dicegah penyebaran dari menyebarkan apa yang diinginkan dari sisi manapun, misalnya kejelekan, kerusakan dan yang lainnya. Ini wajib ulil amri ya mencegah itu. Kalau sumbernya memang harus disingkirkan supaya tidak ada gangguan kepada kaum muslimin. Walakin akan tapi tidak dilakukan lagi bahwasanya ulatul umur, penguasa, orang-orang yang telah diberi amanah oleh Allah untuk untuk mengatur kaum muslimin, fi ba'dihim, dalam sebagian mereka bisa jadi ada taksir, kekurangan, keteledoran, ada kekurangan. Sebagian mereka juga ada tahawun itu kurang memperhatikan perhatian yang serius. Ya tahawanuna bil amri, mereka menggampangkan suatu urusan di awal terjadinya atau perkaranya, sampai akhirnya penyimpangan itu tumbuh, berkembang dan bertambah. Maka ketika itu mereka sudah tidak mampu lagi untuk membendungnya. Maka al wajib wal fal wajibu ayu qatal asyarru, hendaklah kejahatan itu diperangi sejak dari awal dan dengan memangkas biqat'id dabirihi, sumbernya, sehingga tidak tersebar dan orang-orang pun tidak menjadi sesat karenanya. Yang penting di sini intinya ana izalatul adza anit tariqil hissi wa tariqil hissi, tariqil aqdam wa tariqil maknawi. Intinya menyingkirkan duri dari jalan ini punya dua makna. Jalan yang memang jalan yang dilewati itu jalan kaki, jalan yang real, konkret, atau jalan yang abstrak, yaitu tariqil qulub, jalan hati. Apa maksudnya? Orang kelihatan halus, bagus, tapi ini menghalangi orang dari kaum muslimin, menjadikan orang itu bisa kufur, bisa murtad, bisa mungkin gak percaya adanya Allah, ateis dan semisalnya. Nah ini pemahaman-pemahaman semacamnya diserang adalah berarti urusan dengan akidah hati ini. Jadi menyingkirkan kotoran dari jalan yang real, jalan yang dilewati oleh kaki, kendaraan dan semisalnya, atau jalan yang maknawi, secara konkret, abstrak, yaitu jalan hati maksudnya. Wal amal ila ala izalatil adza an hadza tariq kullihi mimma yuqarribu ila Allah, dan perbuatan yang yaitu yang berupa menghilangkan adza, gangguan dari jalan ini seluruhnya, itu termasuk perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa izalatul adza an tariqil qulub wal amal as-shalih a'dhamu ajra, dan menghilangkan gangguan, godaan, rintangan, hal yang menyakitkan, yaitu dari jalan hati, terkaitan dengan hati manusia, akidah dan semisalnya, dan juga dari amal-amal soleh, maka ini a'dhamu ajran, lebih besar pahalanya. Wa asyaddu ilhahan min izalatil adza an tariqil aqdam wallahu a'lam. Dan asyaddu ilhahan, ilhah itu terus menerus, berarti sangat lebih diusahakan, ditekankan
terus menerus. Min izalatil adza an tariqil aqdam, daripada menyingkirkan adza dari jalan yang dilewati oleh kaki. Kemudian amal kebaikan yang berikutnya, ya kan, tujuan kita belajar ini adalah supaya tahu, habis itu bisa diamalkan. Kita pulang keluar dari sini bisa diamalkan apabila ada yang belum diamalkan. Yang ke-12, anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a fa ahsanal wudu' summa ata al-jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu salasati ayamin wa man massa al-khassa faqad lahu, rawahu Muslim. Hadis yang ke-12, wa anhu qala, dan darinya telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, wudu dengan sebaik-baiknya, kemudian mendatangi sholat Jumat, fastama'a wa ansota, lalu dia mendengarkan, menyimak dengan seksama dan diam, maka akan diampuni baginya dosa-dosa dan kesalahan yang ada di antara Jumat dan Jumat yang berikutnya, wa ziyadah salah satu ayam, ditambah 3 hari. Wa man massal khassa, dan barang siapa yang menyentuh, mengusap, ini apa, khassa itu kerikil, faqad lahu, masuk akal, maka sungguh dia telah melakukan hal-hal yang lahu, rawahu Muslim. Penjelasan dia di sini, bahwasanya di dalam di sini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa menghadiri sholat Jumat setelah orang itu membaguskan wudunya, berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian yastami'u ila khatib, menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh al-khatib, itu khatib khutbahnya karena hari Jumat, dan tidak ngomong, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, dia menyimak dan diam, maka fa innahu yughfaru lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ah, maka sungguhnya akan diampuni ya kesalahan-kesalahannya dari Jumat ke Jumat yang berikutnya. Wa fadlu salah satu ayam, ditambah lagi dengan 3, maksudnya ditambah dengan 3 hari. Wa ada amalun yasirun laisa fihi masyaqqatun ala insan, dan ini adalah perbuatan yang mudah apa sulit? Mudah, tidak ada beban sebetulnya untuk melakukan itu bagi manusia. Yaitu untuk apa? Untuk berwudu, kemudian menghadiri sholat Jumat, begitu sampai di masjid, habis sholat akhir masjid, diam di situ mendengarkan khutbahnya imam sampai selesai. Qala syarih, wa qawluhu fi hadzal hadis, man tawaddu'a la yu'aridu ma sabata fi sahihain wa ghairihima, Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ghuslu jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Bahwasanya di dalam hadis ini sabda Nabi tentang man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu, ini tidak bertentangan atau tidak berlawanan dengan apa yang ada di dalam Sahihain dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, husul jumu'ati wajibun, mandi Jumat itu wajib,
ala kulli muhtalimin, bagi orang yang sudah balik. Sesungguhnya hadis yang kedua ini di situ ada ziyadah tambahan dari hadis yang pertama, maka yu'khadu biha, ia pun jadikan pegangan. Kama anau aidan asahhu minhu, bagaimana ia juga lebih sahih darinya. Fa innahu akhrajahu ala immatus sab'a, karena ia dikeluarkan oleh para imam yang 7, ayaghtasila wujuban, untuk mandi apa? Wajib. Fa ilam yaf'al kana athiman, jika dia tidak melakukan dia berdosa. Walakin Jum'atu tasihu, akan tapi salat Jumatnya ini sah. Li'anna hadzal ghusla laisa an jinabatin hatta naqula innal Jum'ata la tasihu. Karena mandi Jumat itu bukan mandi karena junub. Ini kecuali kalau memang junub ya. Ini bukan, ini karena junub, bukan karena junub maksudnya. Bukan junub sehingga kita katakan semuanya sholat Jumatnya tidak sah. Bal huwa ghuslun wajibun ka ghairihi minal wajibat idza taraka insanu athima wa in fa'ala usiba. Akan tapi ia adalah mandi, yaitu uang wajib, ka ghairihi minal wajibat, bagaimana kewajiban-kewajiban yang lainnya, apabila manusia meninggalkan yang wajib, ini berdosa, wa in fa'alahu usiba, namun jika dia telah melaksanakan maka usiba, akan mendapat ganjaran. Ya dulu ala annahu laisa syartan li sihhati shalah wa innama huwa wajibun. Ana Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dakhala dzata yaumin wa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakhtubun nas yaumal jum'ah. Faqala Amirul Mukminin Umar, limadza ta'akharta? Faqala wallahi ya Amirul Mukminin ma zidtu ala an tawaddatu thumma ataitu, yakni ka'annahu sugila radhiyallahu anhu walam yatamakkan minal hudur mubakkiran. Wa yadullu ala annahu laisa syartan li sihhati shalah wa innama huwa wajib, dan dia menunjukkan bahwasanya mandi Jumat itu bukan syarat sahnya sholat, akan tapi itu adalah kewajiban. Bahwasanya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu suatu hari dakhala dzata yaumin wa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakhtubun nasa yaumal jum'ah, beliau berkhutbah tengah-tengah orang pada hari Jumat. Faqala Amirul Mukminin Umar, lalu Amirul Mukminin Umar mengatakan, bertanya kepadanya, limadza ta'akharta? Lalu beliau menjawab, wallah, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, mazitu ala an tawaddatu tsumma ataitu, tidaklah aku menambah dari aku berwudu kemudian ataitu, kemudian aku pun melakukannya. Yakni ka'annahu syughila radhiyallahu anhu, seakan-akan beliau itu disibukkan. Walam yatamakkan min hudur mubakkiran, sehingga tidak bisa hadir pagi-pagi atau hadir yang paling depan. Faqala Umar wa huwa ala mimbar, maka Umar ketika itu berada dalam mimbar, dia mengatakan dan didengar oleh orang-orang, qala li Amiril Mukminin Utsman wal wudu'u aidan waqad qala Nabi sallam idza ata ahadukum al-jum'ata falyaghtasil
yakni kaifat taktasiru ala wudu. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum al-jum'ah falyaktasil. Fa amara man ata al-jum'ah bil ihtisab. Walakin lam yakul lahu idhab faktasil li'annahu lau zahaba waqtasala farubama tafutuhu al-jum'atu alati min ajliha wajabal ghuslu fayadi'u al-aslu ila far. Maksudnya, perhatikan ini. Pernah jadi Amirul Mukminin Umar mengatakan, "Limadza ta'akhirta? Kenapa engkau telat?" Faqala wallahi ya Amirul Mukminin, ia menjawab, demi Allah wahai Amirul Mukminin, ma zidtu ala an tawaddatu tsumma ataitu. Yakni kana husugila radhiyallahu anhu. Wa lam yatamakkan min al-khuduri mubakkiran. Sehingga enggak memungkinkan datang awal. Lalu Umar, dia berada di atas mimbar dan orang pun mendengarkan, mengatakan, qala li Amirul Mukminin Utsman, dia mengatakan, kepada Amirul Mukminin Utsman, kepada Utsman, wal wudu'u aidon, dan wudu juga. Dan Nabi SAW telah mengatakan, idza ata ahadukum al-jum'ah falyahtasil. Jika salah satu datang di antara kalian mendatangi Jumat, sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Jadi bagaimana kok hanya wudhu tok enggak? Sementara Nabi SAW itu bersabda, apabila salah satu di antara kalian mau mendatangi Jumat, maka hendaknya dia mandi. Maka beliau memerintahkan untuk orang yang mau mendatangi sholat Jumat, yaitu diperintahkan untuk mandi. Akan tetapi beliau tidak mengatakan kepadanya idhab waqtasil, pergi dan mandi. Karena seandainya dia pergi dan juga mandi, maka bisa jadi ketinggalan sholat Jumat. Ketinggalan sholat Jumat yang dia diwajibkan untuk mandi, karena sholat Jumat justru sudah selesai mandi, sudah selesai, sehingga pokoknya justru tambah hilang. Intinya, kesimpulannya bahwasanya hadis ini disebutkan oleh mu'alif, penulis kitab ini, walaupun ini menunjukkan ala adami wujubil iktisal, bukan tidak wajibnya mandi Jumat ya, lakin hunaka ahaditsun ukhra, akan tapi sana ada selain yang menunjukkan wajibnya mandi. Kemudian berikutnya, di dalam hadis ini juga terdapat dalil tentang keutamaan menyimak khutbah. Jadi gak hanya mendengar, tapi mendengar dengan memperhatikan. Kemudian juga insot, diam. Jadi kalau istima' itu, kalau sami'a mendengar, istima' itu memperhatikan sebetulnya. Yaitu ayat aha sam'uhu wal insot ala yatakallam. Yaitu hendaknya dia betul-betul memperhatikan dan mendengarkan. Adapun insot itu diam, maksudnya adalah yang tidak bicara. Kalau insot, ansutan situ insotan. Hadal farqu bainahuma, ini ada perbedaan di antara keduanya. Maka fayastami'ul insanu wa yutabi'u bisam'ihi kalamal khatib wa la yatakallam. Sehingga orang itu jamaah ini mendengarkan dengan seksama dan mengikutinya dengan mengiringinya dengan pendengarannya, bisam'ihi kalamal khatib. Ini apa? Mendengarkan khutbahnya orang yang khutbah, khatib, dan tidak berbicara. Nabi SAW juga bersabda,
Nah, anna man yatakallama yaumal jum'ah wal imamu yahtibu kama salih khimari yahmilu asfar. Barang siapa yang berbicara di hari Jumat pada saat imam sedang berkhutbah, khotibnya sedang berkhutbah kok berbicara ngomong sendiri, itu seperti keledai yang membawa buku-buku yang banyak. Maksudnya keledai ini dikatakan abladul hayawanat, binatang yang paling dungu. Yamil asfaron, yakni kutuban, mereka membawa kitab-kitab yang banyak, akan tetapi tidak bisa mengambil manfaat. Dan buku-buku apabila ida hamal hadi, jika dia membawanya. Disamakan begini loh, bahwasanya orang yang datang sholat Jumat kok tidak bisa mengambil manfaat dari khutbah, karena dia berbicara sendiri. Nabi juga bersabda, "Waladhi yaqulu lahu ansid, yakni yuskituhu faqad lahu." Orang yang mengatakan kepada orang lain di hari Jumat, diam. Diam. Yang ngomong diam, menyuruh diam pada khatib sedang berkhutbah, maka faqad lahu, telah melakukan kesia-siaan. Lagu sini fatahu ajrul Jum'ah, tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Fal mas'alatu khatirun, masalahnya ada masalah yang sangat penting untuk diperhatikan. Khatir, bahaya semacam itu. Sederhana kan, jangan rame, dengarkan khutbah. Tapi dia itu pas ngomong begitu pas khatib sedang khutbah, yang tidak boleh. Ini terkait dengan masalah antara amal tadi, intinya apa? Berwudu makin menjadi penyemangat sekarang, ya kan? Kalau Jumat jangan masih lama khotibnya sudah naik kok sepi masih ada. Tapi segera wudhu dengan baik, kemudian datang ke masjid, sholat sholat sunnah, ini tahiyatul masjid, atau juga kemudian mungkin sholat mutlak, kemudian semampunya mendengarkan ini khutbah, mendengarkan, jadi gak tidur, mendengarkan khutbah, kan gak panjang-panjang ya, mendengarkan khutbah, dan tidak membuat ramai, bahkan tidak melarang, mengatakan diam, dengarkan. Nah, itu sudah mengganggu, dia yang malah salah gitu. Maka ini untuk diperhatikan. Sebentar sampai di sini. Naktabi bihada. Allah wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.